Shalom adik-adik. Halo semua. Shalom. Halo Bu Dori. Oh haleluya. Hari ini kita ketemu lagi ya adik-adik di ibadah online Minggu Sekolah Minggu GPD Jajak. Nah hari ini Ibu mau kalian semua di rumah menghormati hadirat Tuhan. Kita mari berdiri, mari kita nyanyikan pujian pada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu ya Bapa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari kita katakan, Bapa kami datang kepadamu. Haleluya Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari kami datang, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita sungguh-sungguh lagi. Kita katakan, Bapa kami datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya Yesus. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari Yesus. Amin. Benar Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari kami datang Tuhan. Pagi hari, siang hari, ya sore hari Tuhan. Malam hari kami datang kepadamu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Puji hormat kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Bapa. Saat ini kami datang Tuhan, anak-anak-Mu GPDI Jajak. Saat ini Bapa kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau melihat kesungguhan hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Dan kami mau memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah ini sepenuhnya di atas kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya adik-adik. Nah sekarang tadi sudah kita datang kepada Tuhan untuk memuji menyembah. Mari kita lebih lagi semangat, kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan ya adik-adik ya. Amin. Mari bersungguh-sungguh Kak. Haleluya. Sudah semangat ya memuji bahwa hanya kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, mari kita adik-adik kita memuji Tuhan lebih lagi.
kita cinta sama Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, kita tidak akan mundur lagi Kak Evelyn ya. Iya benar Bu Dori. Semangat. Semangat. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan, ku ingin dengar cerita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari katakan adik-adik, ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Haleluya Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Puji nama Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya kan, kakak ini siapa sih? Nah, jadi nama kakak Kak Cika. Nah, minggu sebelumnya kalian sudah mendengarkan tentang Yesus adalah pokok anggur. Nah, kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus tetap tinggal di dalam pokok anggur supaya kita bisa kuat dan terus berbuah. Nah, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan dengan tema kuat, kokoh, dan tidak mudah roboh. Nah, ayo adik-adik kita ulangin ya sekali lagi bersama-sama 3 kata ini. Kuat, kokoh, dan tidak mudah roboh. Kuat, kokoh, dan tidak mudah roboh.
Nah, pasti sekarang ada di bayangan kalian kira-kira sesuatu yang kuat, kokoh, dan tidak mudah roboh itu seperti apa sih? Nah, mari kita baca satu ayat Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai 25. Kita baca sama-sama ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Nah, melalui firman ini, Tuhan ingin mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga harus melakukannya. Nah, dikatakan kalau kita melakukan firman Tuhan seperti rumah yang dibangun di atas apa? Ya, di atas batu. Kalian tahu kan, batu itu besar dan kuat. Nah, jadi meskipun ada angin topan sekalipun, rumahnya tidak gampang roboh. Nah, Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan menjadikan firman-Nya sebagai fondasi atau dasar dari hidup kita. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya yaitu kita harus setia datang kepada firman-Nya setiap hari. Nah, bukan saja pada saat beribadah hari Minggu, tetapi setiap hari kita bisa datang kepada firman Tuhan, menikmatinya sebagai kekuatan kita. Nah, otomatis Tuhan akan menguatkan kita untuk bisa taat dan melakukannya. Nah, sehingga adik-adik ketika saat masalah dan godaan itu datang, kita tidak goyah. Nah, kita bisa memiliki iman yang kuat dan tetap berdiri di dalam Tuhan. Nah, sekarang kakak mau kasih contoh nih. Misalnya, kalian pernah diajak sama teman kalian untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, atau yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, bisa-bisa teman kalian juga mengancam kalau kalian tidak mau melakukannya, nah nanti kalian dimusuhin atau tidak dianggap. Nah, sekarang apa yang adik-adik lakukan? Apakah kalian memilih untuk melakukannya atau tidak? Nah, atau contohnya lagi yang kedua, ketika saat adik-adik ada banyak ulangan, tugas-tugas dari sekolah yang banyak sekali dan sulit dikerjakan. Nah, terus adik-adik kira-kira cari penyelesaiannya dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya, ya udah suruh dia aja yang kerjain, suruh orang lain, atau menyontek teman. Nah, ataukah adik-adik memilih untuk terus berusaha dengan meminta hikmat dari Tuhan? Yuk kita kembali buka Alkitab kita. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-26 sampai 27. Kita mau melihat bagaimana sih orang-orang yang hanya mendengar saja tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Tuhan mengatakan jika orang, anak-anak Tuhan tidak hanya mendengar saja tetapi tidak melakukannya, maka orang itu seperti apa? Ya, orang itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Nah, jadi ketika ada masalah datang, ada godaan datang, dia mudah goyah dan jatuh. Nah, adik-adik, kita mau memilih yang mana? Kita mau memilih menjadi orang yang sungguh-sungguh taat melakukan firman Tuhan, ataukah kita mau menjadi orang yang bersandar kepada diri kita sendiri, mengikuti hal-hal yang lain? Di dalam Alkitab ada salah satu tokoh yang bisa menjadi teladan bagi kita. Nah, kalian tahu nggak siapa tokohnya? Ya, tokohnya yaitu Yosua. Yosua ini adalah orang yang penuh dengan Roh Allah dan dia taat sekali kepada Allah. Nah, bahkan Yosua ini
dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Nah, pada waktu itu Yosua ini memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, setelah melalui banyak sekali perjuangan dan peperangan, nah akhirnya bangsa Israel berhasil masuk menduduki tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan itu adalah suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Nah, tetapi di sini Yosua itu, kalau kalian ada baca kitab Yosua, dia ada di bagian terakhir, dia ada mengingatkan bangsa Israel. Mereka jangan sampai berpaling dari Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan sudah memimpin mereka, Tuhan sudah menolong mereka. Nah, juga seperti Yosua, dia sendiri dan seisi rumahnya kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber keselamatan kita dan sumber kekuatan kita. Nah, maka dari itu, adik-adik, kita berusaha dalam melakukan segala apapun, nah kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Dan juga jangan lupa kita harus melakukannya dengan setia dan taat. Nah, sekarang waktunya kita merenungkan sejenak. Selama ini, apakah adik-adik semua dan juga termasuk kakak sendiri, apakah kita sudah rajin datang kepada firman Tuhan? Apakah kita sudah dengan hati yang setia mendengarkan perkataan firman Tuhan? Terlebih, apakah kita semua sudah melakukan firman Tuhan? Semoga kita semua mau meneladani Yosua ini. Nah, dia orang yang selalu taat kepada Allah, selalu dengar-dengaran dengan apa yang dikatakan Allah. Nah, sehingga dia juga bisa menjadi seorang yang teguh dan kuat saat memimpin bangsa Israel. Bahkan dia bisa dipakai Allah untuk melawan si musuh. Nah, sekian dulu firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Semoga firman yang kakak bawakan hari ini bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Nah, sebelum kita tutup ibadah pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama ya. Kita boleh tutup mata, kita boleh lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas terang firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami damba menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat. Tuhan, tolong kami agar iman kami semakin hari bisa semakin bertumbuh di dalam-Mu. Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, dan kami semua selama 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai sini dulu ya adik-adik semua. Happy Sunday and God bless you.